Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, perhatikan gambar berikut. Kegiatan-kegiatan tersebut sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar 1, seseorang sedang menghangatkan badan. Gambar 2, seorang ibu sedang menjemur pakaian. Dan gambar 3, peristiwa merebus air. Ketiga kegiatan pada gambar tersebut memiliki persamaan, yaitu berhubungan dengan energi panas atau kalor. Sedangkan perbedaannya adalah sumber energi panasnya. Lalu, apa sih sumber energi panas? Ayo kita baca dahulu teks berikut. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dengan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antar 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering untuk digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Teks penjelasan disebut juga dengan teks eksplanasi.
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan tadi? Kita dapat menemukan informasi dari teks penjelasan dengan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks seperti berikut. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan gesekan 2 benda. Selanjutnya, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Selanjutnya, tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita. Menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit. Menggosokkan mistar plastik dengan kain yang kering selama 2 menit. Selanjutnya, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu kering sampai keluar percikan api, atau menggesekkan 2 buah kayu kering ke tanah sehingga menghasilkan percikan api. Selanjutnya, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Karena api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan lain sebagainya. Kita sudah menemukan informasi pada teks penjelasan tadi. Sekarang, kita akan belajar menentukan kata kunci dalam teks penjelasan. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Kata kunci dari teks berjudul sumber energi panas. Paragraf 1. Energi panas. Sumber energi panas. Proses fotosintesis. Kata kunci paragraf 2. Energi panas matahari. Kegunaan matahari. Kata kunci paragraf 3. Cara menghasilkan energi panas. Gesekan 2 benda. Kata kunci paragraf 4. Api. Cara menghasilkan api. Mudah bukan menentukan kata kunci dari sebuah paragraf? Kata kunci dari setiap paragraf dapat membantu kita dalam membuat kesimpulan isi bacaan. Kita dapat membuat kesimpulan dengan merangkai kata kunci dari setiap paragraf. Perhatikan contoh berikut. Kesimpulan dari teks berjudul sumber energi panas adalah sebagai berikut. Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Energi panas matahari bermanfaat untuk semua makhluk hidup di bumi. Sumber energi panas juga bisa berasal dari gesekan 2 benda dan juga api. Anak-anak sahabat SD, kamu sudah mengetahui beberapa sumber energi panas dari teks penjelasan di atas.
Sekarang, mari kita lakukan kegiatan berikut ini agar lebih memahami tentang sumber energi panas. Lengkapilah tabel berikut ini berdasarkan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas. Kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan, panci dan kompor gas. Sumber energi kalor yang digunakan, api dari gas LPG. Masih kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan, penanak nasi elektrik. Sumber energi kalor yang digunakan, energi listrik. Selanjutnya, menyetrika baju. Alat yang digunakan, setrika elektrik. Sumber energi, energi listrik. Kegiatan memasak air. Alat yang digunakan, cerek dan kompor gas. Sumber energi, api dari gas LPG. Kegiatan selanjutnya, membakar ikan. Alat yang digunakan, alat panggang arang. Sumber energi, api dari arang. Masih dalam kegiatan membakar ikan. Alat yang digunakan, alat panggang kompor gas. Sumber energi, api dari gas LPG. Selanjutnya, kegiatan mengeringkan pakaian. Alat yang digunakan, tali jemuran. Sumber energi, matahari. Masih kegiatan mengeringkan pakaian. Alat yang digunakan, mesin pengering pakaian. Sumber energi, energi listrik. Setelah melakukan kegiatan tersebut, kita dapat mengelompokkan kegiatan yang memanfaatkan sumber energi panas dari listrik dan sumber energi panas selain listrik sebagai berikut. Sumber energi panas selain listrik, salah satunya adalah matahari. Seperti kita ketahui, matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Tahukah kamu bahwa energi panas matahari dapat menyebabkan perubahan di alam? Untuk membuktikannya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ikutilah langkah-langkah percobaan berikut ini. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut. 3 piring kecil dengan warna dan ukuran yang sama. 6 es batu dengan ukuran yang sama. 3 meja dan sebuah jam atau stopwatch. Langkah kedua, menandai ketiga piring dengan piring A, B, dan C. Langkah ketiga, meletakkan 2 es batu ke dalam masing-masing piring. Langkah keempat, meletakkan piring A di luar ruangan di bawah sinar matahari. Langkah kelima, meletakkan piring B di atas meja di dalam ruangan. Langkah keenam, meletakkan piring C di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Langkah ketujuh, mengamati waktu yang diperlukan es batu untuk mencair dan mencatat hasilnya. Setelah selesai melakukan percobaan, coba kalian lengkapi laporan hasil percobaan berikut ini, kemudian hasilnya serahkan ke Bapak Ibu guru kalian. Selamat mencoba! Demikian pembelajaran 1 dari tema 6 subtema 1. Untuk mengukur pemahamanmu terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.